Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsanul jazaa. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan daripada pembicara kita Mukarram Ustaz Muhammad Safrijal tentang bagaimana kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga tambahannya itu tentang doa. Ada 2 poin tadi Ustaz menyampaikan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah Allah Subhanahu wa taala dan tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu dengan kita sholat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yaitu laisa akrama Allah illa doa. Tidak ada yang mulia, apapun yang mulia di dunia ini melainkan akrama Allah illa doa, yaitu orang yang paling mulia adalah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya doa dengan sholat itu sama, yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan begitu, di mana kita nanti akan memilih pemimpin dalam ilmu fikih. Memilih pemimpin itu 4 karakter, bahkan bisa lebih. Kemudian yang pertama al-lamah, yaitu yang paling cerdas dalam sebuah kepemimpinan itu, apalagi memimpin dalam sebuah negara, dibutuhkan kecerdasan seorang pemimpin. Siapapun presiden kita nanti, calon presiden kita nanti, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di antara yang paling baik. Yang pertama ada al-lamah. Begitu juga dalam kepemimpinan sholat, seorang imam akan ditunjuk, akan dipilih mempunyai 4 karakter, yaitu paling pintar. Yang kedua, yaitu pertama al-lamah, kemudian afsuhum, yang paling fasih lidahnya. Makanya tidak sembarangan dalam sholat, dalam memilih seorang imam. Semua orang pintar yang ada di Al-Mukarramah, pilih yang paling fasih. Yang tak fasih, minggir. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ada 2, yaitu sama-sama pintar, sama-sama fasih, aksarus sinna, yaitu yang paling tua umurnya, atau yang paling berpengalaman dalam memimpin suatu negara. Bukan hanya yang tua, 3. Pertama, yaitu paling pintar, kemudian cari pinternya, kemudian cari fasihnya, kemudian aksarusinna, yaitu yang paling tua kita pilih. Yang keempat, terakhir adalah awwalu hijratan, yang paling lama menetap di kampung ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi 4 karakter.
Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ja'iluka lin-nasi imama. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala ini akan menyuruh kalian menjalankan suatu kepemimpinan, bahwa semua manusia itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan wa qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melanjutkan daripada kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dulu zamannya Nabi Adam itu tidak ada suatu kepemimpinan, maka Nabi Adam alaihissalam disebut abal basar, bapaknya manusia, orang dia sendiri, nggak dipilih sebagai suatu kepemimpinan. Kemudian awal kepemimpinan itu turun pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang disebut Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abamillah, yaitu dia sebagai bapak kepemimpinan. Itu Rasul yang berbicara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abar Rahman, yaitu bapaknya kasih sayang. Nah, kita mempunyai Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan cinta pada setiap manusia. Jangan kita memilih lantaran kita berbeda pilihan, paslon 01, 02, 03. Karena kita beda pilihan, akhirnya kita tidak ada rasa cinta. Pemilihan sudah terbentuk, kemudian kepemimpinan sudah terpilih, akhirnya musuhan tetap berjalan. Jangan sampai walaupun beda pilihan, kita tetap satu, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mengingat kembali bahwa tanggal 14 adalah hak ibu untuk memilih. Hak ibu untuk memilih. Wa ummukum abqahukum fa ummukum khairukum. Lihat cara kepemimpinannya, yaitu cerdas dan berakhlakul karimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tanggal 14 besok ini undangan sama saya, yaitu warga RT 14 di TPS 149 yang berada di Masjid Jami Mukarramah depan. Kemudian warga RT 14 dan RT 13 ada juga yang mencoblos di depan Masjid Istiqomah. Jadi kita punya TPS 2 Bu. RT 14 mempunyai 2 TPS. TPS 148 itu di 148 di Masjid Istiqomah. TPS 148 di Masjid Istiqomah, depan Masjid Istiqomah. Kemudian TPS 149 itu warga 14 itu memilihnya di depan Masjid Al-Mukarramah. Adapun undangannya bisa nanti saya sebar. Tadi saya kirim ke grup supaya mengundang pada masyarakat ini yang kakak burung ya, yang artinya dia itu tidak menetap dan tinggal di sini, saya panggil untuk datang kemari. Adapun nanti warga kita atau warga RT 14 nanti undangan akan dibagikan oleh humas kita atau langsung kita, yaitu Bapak Haji Suhardi. Yaitu saja informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya